Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di channel saya, channel Ahmad Samsuri. Kali ini kita melanjutkan bab tentang rukun salat dalam kitab Kifayatul Akhyar bagian yang ke-8 ya. Salah bagian ke-8. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi bil ulumihi bidarin amin. Syekh Abu Suja berkata, wa qira'atu suratin ba'da suratil Fatihah, dan membaca surah suatu surah sesudah surah Fatihah. Jadi baca Fatihah, baca surah nih kan. Disunahkan bagi imam yang sembahyang bersendirian, sembahyang sendirian, sholatnya sendirian, membaca suatu ayat dari Al-Quran Al-Azim sesudah membaca Al-Fatihah pada sholat subuh, dan 2 rakaat yang pertama dari semua sholat-sholat yang lain. Jadi sunahkan bagi kita nih sholat sesudah membaca surat Al-Fatihah, membaca surah maksudnya begitu. Baik sholatnya jamaah maupun sholat sendiri. Asal persyariatan tersebut ialah apa yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu begini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi zuhri fil awwalataini bi ummil qur'ani wa surataini wa fir rak'ataini li akhirataini bi ummil kitab wa yusmi'una al-ayah ahyana wa yutawwilu birraq'atil ula ma la yutawwilu bithaniyah wa kadza bil asr. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah membaca dalam salat masa zuhur pada 2 rakaat yang pertama dengan Ummul Quran atau surat Fatihah dan 2 surah yang lain, dan pada 2 rakaat yang terakhir dengan Ummul Kitab Al-Fatihah, dan ada kalanya beliau mendengarkan kami bacaan ayat dan beliau memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama apa yang tidak dipanjangkan pada rakaat yang kedua, dan demikianlah dilakukan pada sholat asar juga ya. Jadi Rasulullah nih pernah nih membaca dalam sholat zuhur nih 2 rakaat, pada 2 rakaat pertama dia membaca Fatihah, setelah itu baca surah. Habis baca 2 rakaat pertama, 2 rakaat pertama baca Fatihah, habis itu baca surah kan. Jadi 2 rakaat pertama nih baca Fatihah, rakaat pertama Fatihah baca surah, rakaat kedua baca Fatihah baca surah, maksudnya begitu ya kan. Kemudian pada rakaat terakhir ini Rasul cuma baca Fatihah aja ya kan, ya hanya baca Fatihah aja. Jadi beliau itu memanjangkan bacaan pada rakaat pertama apa yang tidak dipanjangkan pada rakaat yang kedua ya. Jadi baca rakaat ketiga keempat ini cuma baca Fatihah aja, nggak baca surahnya gitu maksudnya. Jadi nggak panjang-panjang rakaat kedua, di rakaat ketiga dan keempat itu nggak panjang-panjang seperti rakaat pertama dan kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan hafaznya Bukhari. Ketahuilah bahwasanya akan berhasil sunnah dengan membaca apa ayat sekalipun, akan tetapi satu surah yang lengkap meskipun pendek adalah lebih baik daripada membaca setengah surah saja meskipun panjang. Demikian yang ditegaskan oleh Imam Rafi'i di dalam Syarah As-Shaghir, tetapi yang dikatakan Imam Nawawi yang demikian itu apabila sama panjangnya. Adapun setengah surah yang panjang, jika ayat-ayatnya lebih panjang daripada surah pendek, maka itu lebih utama. Demikian disebutkan Imam Nawawi di dalam surah Al-Mazhab dan lain sebagainya. Jadi di sini diutamakan membaca surah pendek-pendek aja, yang penting lengkap gitu kan. Penting baca daripada baca setengah surah ya kan. Lebih baik membaca setengah surah ya. Maksudnya apa nih maksudnya? Disunahkan membaca ayat Al-Quran ya kan, tapi satu surah yang lengkap. Misalkan baca surat
Al-Asr, Al-Kautsar, Al-Qari'ah dan sebagainya, ya kan? Itu lebih baik daripada membaca surah setengah surah tapi panjang. Maksudnya gitu. Lebih baik baca surat-surat pendek habis surat Al-Fatihah, itu lebih baik daripada membaca setengah surah, baca setengah surah tapi panjang bacanya, gitu kan maksudnya. Ini dikatakan oleh Imam Rafi'i di dalam kitab Syarah As-Shaghir, ya. Tapi Imam Nawawi kalau seandainya sama panjangnya atau setengah surah yang panjang itu ayatnya lebih panjang daripada surat-surat yang pendek, maka itu lebih utama. Lain lagi nih Imam Nawawi. Kalau dibaca setengah surah panjang, bacaannya lebih panjang daripada surat-surat pendek yang dibaca, maka itu lebih utama. Ya, kata Imam Nawawi dalam Syarah Mu'adzab. Baik, kita lanjutkan. Aku kata bahwa apa yang dikatakan Imam Rafi itu adalah lebih tepat, kecuali jika setengah surah yang panjang itu maknanya tidak sempurna dari mulanya hingga ke akhirnya, dan seluruh maksud dari ayat-ayat itu sudah tercapai, maka tidak syak, ya syak wasangka nih, ragu-ragu lagi, itu lebih diutamakan atas surah pendek yang lengkap. Wallahu alam. Sebentar, batuk. Jadi sini apa dikatakan Imam Rafi itu lebih tepat, kecuali nih jika setengah surahnya itu panjang, maknanya lebih sempurna dari awalnya hingga akhirnya, ya kan? Maksud ayat itu sudah tercapai. Jadi dia baca surah nih, setengah surah panjang, maknanya itu telah sempurna, maknanya itu sempurna dari awal hingga akhir, maksudnya maksud dari ayat itu sudah tercapai nih, ya kan? Maka tidak ragu lagi bahwasanya diutamakan atas surah pendek yang lengkap. Kalau dia baca setengah surah tapi kalau maknanya itu sempurna dari awal hingga akhir, kan nggak jadi masalah, kan? Tidak jadi masalah, tidak ada ragu lagi, diutamakan atas surah pendek yang lengkap. Wallahu alam. Dan tidak disunahkan membaca surah lagi pada rakaat-rakaat yang ketiga dan keempat, ya kan? Menurut kaul yang rajih, pendapat yang kuat, kecuali pada makmum yang masbuk. Nah, maka bolehlah dia membacanya, demikian dinas oleh Imam Syafi'i. Adapun makmum yang tidak masbuk, yaitu muafik, maka dia disunahkan mendengar bacaan imamnya sesuai dengan firman Allah SWT. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah dan perhatikanlah, moga-moga kamu memperoleh rahmat. Dan di dalam sebuah hadis ada larangan bagi makmum untuk membaca surah. Sabdanya, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan kamu buat atau membaca melainkan Fatihil kitab, ini membaca Al-Fatihah. Jadi tidak disunahkan membaca surah lagi pada rokat-rokat ketiga dan keempat. Ini pendapat yang kuat, ya, menurut pendapat yang kuat. Ini sudah dinas oleh Imam Syafi'i. Adapun makmum yang tidak masbuk, itu kan yang tidak masbuk, ya ini muafik gitu kan, maka dia disunahkan mendengar bacaan imamnya, ya kan, sesuai dengan firman Allah tadi. Berkata At-Tirmizi dan Ad-Darqutni, sanadnya baik dari perawi-perawinya boleh dipercaya, dan Ibnu Hibban mengeluarkannya dalam sahihnya. Ini semua jika sholat itu jahriyah dan makmum disunahkan mendengar. Tetapi jika makmum tidak dapat mendengar karena tuli atau berada terjauh dari tempat imam, atau sholat itu siriyah ataupun imam membaca perlahan pada sholat jariyah, maka bolehlah makmum membaca surah
karena pencegahannya tidak akan memberikan pengertian apapun. Benar apabila orang junub yang tidak mendapati air dan debu atau tanah tidak boleh membaca surah. Nah, udah jelas di sini ya. Jadi ini Ibnu Hibban mengeluarkannya di dalam sahihnya, jika sholatnya itu jahriyah, makmum disunahkan mendengar. Imam lagi baca Fatihah, makmum dengerin, gitu kan maksudnya. Tapi kalau makmumnya tuli, budeg, misalkan itu, atau mungkin terlalu jauh dari imam, gak kedengeran suaranya, itu imam, atau itu sholat itu sirih, sholat itu disir dibacanya pelan, atau imam membaca perlahan pada sholat jahriyah. Pada sholat jahriyah imamnya bacanya pelan. Boleh di sini makmum membaca surah karena untuk mencegah, ya kan? Tidak, maksud untuk mencegah jangan sampai ini makmum ketinggalan nih, gitu kan? Pencegahannya tidak akan memberikan pengertian apapun, ya kan? Jadi jangan pernah makmum jadi boleh makmum baca surah, gitu kan? Boleh. Jadi benar terketinggalan, gitu kan? Kemudian baik kita lanjutkan. Perkataan pengarang sesudah membaca surah Al-Fatihah dapat dimaksudkan daripadanya bahwa kalau dia membaca surah sebelum Al-Fatihah tidak berhasil kesunahannya, dan memang begitulah menurut mazhab yang dinas oleh Imam Syafi'i, dan bacaan surah itu boleh dengan menyebut hamzah dan tidak menyebutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik kita lanjutkan. Syekh Abu Suji berkata, wa takbiratu 'indal khafdi warraf'i wa qawluhu sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamdu wa tasbihu birruku'i was sujud, dan membaca takbir ketika turun, ya, dan naik, dan membaca sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, dan membaca tasbih pada ruku dan sujud. Pokok persyaratannya ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah SAW idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqum wa yukabbiru hina tarka'u thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i wa yaqulu wa huwa qa'imun rabbana lakal hamdu thumma yukabbiru hina yahwi lis sujud thumma yukabbiru hina tarfa'u ra'sah yaf'alu dhalika fi salatihi kulliha wa kana yukabbiru hina yaqumu li nataini minal julus. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau mengerjakan sholat, beliau bertakbir ketika bangun dan bertakbir ketika ruku, kan? Bangun takbir, ruku pun takbir. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat punggungnya dari ruku, seraya membaca sedang beliau berdiri tegak rabbana lakal hamdu. Kemudian bertakbir lagi ketika turun untuk sujud, kemudian bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya. Demikian pula mengerjakan semua itu dalam semua salatnya, dan beliau juga bertakbir ketika berdiri dari dua macam duduk. Wow, riwayat Bukhari Muslim. Jadi Allahu Akbar, ruku, bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, Allahu Akbar, sujud, bangun lagi sujud, duduk di antara sujud, Allahu Akbar. Gitu bacaan Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Adapun sami Allahu liman hamidah itu ialah zikir untuk bangun dari ruku, Rabbana dan Rabbana lakal hamdu pula adalah zikir untuk i'tidal. Jadi habis ruku bangun i'tidal, Rabbana lakal hamdu. Begitu. Habis dari ruku bangun i'tidal, Rabbana lakal hamdu. Ini dah sejenak tuh baru sujud. Ini namanya berdiri sejenak gitu maksudnya. Habis berdiri sejenak
habis ruku baru sujud. Perkataan pengarang Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu itu memang demikian bunyinya dalam hadis tanpa waw dan boleh ditambah waw juga, artinya moga-moga Allah menerima pujian itu daripada serta memberikan pahala ke atasnya, ya kan. Rabbana lakal hamdu itu pakai di dalam hadisnya tanpa waw, ya kan, dan boleh juga ditambah waw gitu kan. Rabbana lakal hamdu Tuhan, atau Rabbana lakal hamdu, ya. Adapun tasbih yang dibacakan pada ruku dan sujud, maka menurut riwayat Abu Daud bahwa Nabi SAW apabila turun ayat ini fasabbih bismi rabbikal azim, ya kan, maka bertasbihlah karena memuliakan nama Tuhanmu yang maha besar. Lalu beliau mengatakan, jadikanlah bacaan tasbih itu di dalam ruku kamu. Kemudian setelah ayat berikut turun, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah memuliakan nama Tuhanmu yang tinggi. Beliau pun menyeru, jadikanlah bacaan tasbih itu di dalam sujudmu. Demikian sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Huzaifah, ya, bahwa Rasulullah SAW dari Huzaifah, dari Huzaifah bahwa Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, dan disunahkan membaca tasbih tersebut 3 kali, ya kan, yang 3 kali. Dan juga tersebut di dalam riwayat yang disampaikan oleh Huzaifah tadi, juga di sana ada lagi lain-lain hadis yang menentukan demikian. 3 kali itu yang paling kurang, tetapi jika kamu mau lebih sempurna boleh dari 9 kali sampai 11 kali. Demikian dikatakan oleh Imam Mawardi di dalam kitab Ifsah. Boleh bertasbih pada 2 rakaat pertama sebanyak 11 kali, dan pada 2 rakaat kedua terakhir sebanyak 7 kali, ya kan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali bacanya, ya, ketika sujud. Boleh di sini dibolehkan baca 11 kali boleh gitu kan. Dalam kitab ini boleh baca 3 kali, sekurangnya paling kurang itu 3 kali. Kalau mau lebih sempurna lagi bacanya 9 kali, kalau mau lebih bagus lagi sampai 11 kali bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, paling kurang 3 kali baca tasbih seperti itu dalam salat, ya. Dan disunahkan menambah perkataan wa bihamdih pada kedua tasbih tersebut. Berkata Imam Rafi, setengah ulama menghendaki demikian, tetapi Imam Nawawi mengatakan bahwa membaca begitu memang dianjurkan oleh kebanyakan ulama, dan ini pun juga ditegaskan di dalam kitabnya At-Tahqiq, wallahu a'lam. Kemudian Syekh Abu Suji berkata, wad'u yadaini 'alal fakhizaini fil julusi yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illal musabbihata fa innahu yusiru biha mutasyahida, dan meletakkan kedua belah tangan di atas kedua belah paha ketika duduk, tangan kirinya dibukakan dan tangan kanan pula digenggam, kecuali jari telunjuk musabbihah yang ditunjukkan dengannya dalam keadaan bertasyahud, gitu ya. Ini dilakukan pada duduk yang pertama, dan pada duduk yang kedua pula disunahkan pada orang yang melaksanakan sholat atau musolli meletakkan tangannya di atas kedua pahanya dan dibukakan tangan kirinya sehingga kepala jari jemarinya sebaris di atas lutut, manakala tangan kanannya digenggam ke semua jari-jarinya kecuali dari telunjuk yang dilepaskan menunjukkan kehadapannya. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Cara ini daripada ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan dinamakan jari telunjuk itu musabbihah
karena ia mengesankan Allah yang Maha Suci, ya. Musabbihah, Maha Suci. Karena maksud dari bertasbih itu pensucian. Jadi telunjuk atau musabbihah itu diangkat ketika membaca illallah, karena membaca itu dimaksudkan dengan tauhid atau penegasan. Jadi dikumpulkan sekaligus antara perkataan dan perbuatan. Dan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu at-tahiyatul itu ya. Tasyahud akhir. At-tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Gitu. Ini gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Menunjukkan bahwa Allah itu esa. Menunjukkan kalimat tauhid. Itu maksudnya. Dan disunahkan memerengkangkannya sedikit ketika mengangkat jari itu. Demikian menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang mensahihkan hadis ini, dan tidak perlu diputar-putarkan jari itu karena tidak ada berita yang warid mengenai hal itu. Jadi jangan begini gitu, karena ini belum ada nih, belum tahu nih hadisnya bagaimana yang sahih menunjukkan nih menurut kitab ini maksudnya. Jadi gak usah diputar-putar, itu aja lempeng. Asyhadu an la ilaha illallah gitu aja. Ada yang muter begini. Emang sih ada hadis-hadisnya yang lainnya. Ada mungkin yang begini ada hadisnya ya. Ada hadisnya yang muter-muter begini mungkin. Kita menggunakan Imam Syafi'i aja begini. Ya kan? Ada yang muter begini, ada yang juga begini aja. Gitu kan? Tapi di dalam kitab ini asyhadu an la ilaha illallah enggak usah diputer-puter gitu kan. Karena memang tidak ada berita yang warid ya mengenai hal itu ya. Dari mana itu asalnya gitu kan, belum tahu pasti gitu kan dalam kitab ini. Tetapi ada pula yang mengatakan disunahkan memutar-mutarkannya ya. Dan di dalam kedua hal itu ada dua hadis yang sahih, demikian kata Al-Baihaqi. Dan dalam wajah yang lain dikatakan hukumnya haram dan boleh membatalkan sholat, sebagaimana yang diberitakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Wallahu alam. Jadi ada juga yang mensunahkan muter-muter gini jari-jarinya gitu kan. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Dan dua-duanya sahih, mau begini ki sahih hadisnya. Ya kan? Jadi tapi dalam pendapat yang lain dikatakan hukumnya haram malah, yang boleh membatalkan sholat kan. Yang diberitakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Syekh Abu Suja berkata, wal iftirashu fi jami'al jalas wat tawarruqu fil jalsatil akhirati wa taslimatis tsaniyah. Dan duduk iftiras ya, pada sesama duduk dalam sholat, dan duduk tawarruk pada dua duduk terakhir untuk tasyahud akhir dan salam yang kedua. Katakanlah bahwa asalnya tidak ditetapkan cara duduk di dalam sholat, malah cara bagaimana sekalipun ia duduk adalah boleh. Pendapat ini sudah diijmakan oleh sekalian ulama, termasuk duduk istirahat, duduk antar dua sujud, duduk karena mengikuti imam. Benar, memang disunahkan pada yang bukan duduk terakhir, seperti duduk yang tasyahud awal berkeadaan duduk iftirash, yaitu duduk di atas buku lali kaki kirinya buku di atas maksudnya seperti duduk maksudnya duduk di atas buku lalu kaki kirinya setelah dibentangkan, dan didirikan kaki kanannya dengan menjadikan ujung-ujung jarinya mengarah ke arah kiblat. Dan pada duduk terakhir pula berkeadaan duduk tawarruk, dan ia seperti iftirash juga, hanya meletakkan punggungnya lekat pada bumi dan memasukkan kaki kirinya ke arah kanannya, ya kan? Ini di bawah betis. Cara ini sudah sabit di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam.
Kemudian disunahkan memberi salam kedua, karena Nabi SAW selalu memberi salam ke kanan dan kirinya. Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai salat. Gitu. Demikian para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah bab tentang rukun-rukun sholat dalam kitab Kifayatul Akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat al-fakir dan umumnya para ikhwah semua yang dirahmati Allah. Dan apabila barangkali ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, mohon kiranya untuk diluruskan, karena saya baca juga ada ngantuk-ngantuk ini, bacanya meremeng-remeng jadinya kelihatannya, kedap kerip mati saya. Mudah-mudahan sih ini pada jelasnya, soal jelas penjelasan dari saya. Mudah-mudahan insya Allah nanti ada kelanjutan daripada kitab fikih ini ya. Dan saya akhiri saja, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.